Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alfan Alauddin dari D4 ITC dengan NRP 31256.071. Oke, kali ini saya akan melakukan yang namanya praktikum partial ya. Ini praktikum kelima. Oke, langsung aja ya kita mulai ya. Oke, pertama-tama kita akan melakukan ls-a ya. Di sini kita akan cari file-file yang ke hidden ya. Untuk pertama ini kita akan cari .basrc. Oke, kita akan move dulu ke ini, ke super user. Nah, di sini udah kelihatan ya ada .bash underscore history, .bash atau si tema .profile ya. Oke, di sini kita akan cek .profile pakai more. Ya, jadi seperti inilah kira-kira tampilan untuk script dari shell ya. Jadi seperti ini kira-kira tampilannya. Oke, selanjutnya kita akan coba cari yang namanya bash logout ya. Oke, di sini di mesin saya tidak ada ya. Maka kita akan skip dahulu untuk step ini. Kita lanjut ke praktikum yang selanjutnya, yaitu di dalam bash ini ada yang namanya history. Kita bisa lihat history, kita bisa pindah-pindah itu dengan tombol atas ya, tombol page, tombol arrow ke atas. Nah, di sini saya akan coba untuk melakukan beberapa perintah ya. Kita akan coba inputkan beberapa perintah, habis itu nanti kita akan cek historinya ya habis ini. Oke, di sini kita bisa lihat ya history. Dengan komen history kita bisa melihat komen-komen apa yang udah kita inputkan sebelumnya ya. Di sini ada ls-min a, su, who, my history. Nah, untuk yang ada di dalam super user ini ada banyak. Karena memang dari session-session sebelumnya itu sudah ada ya, guys. Oke, kita akan kembali ke user biasa dulu. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk menjalankan perintah yang sebelumnya itu sudah ada ya, sudah ada. Jadi kita akan menjalankan perintah yang ada di history ya. Sebagai contohnya mungkin saya akan menjalankan perintah su. Di sini kita bisa pakai tanda pentung, terus kita pencet 7 ya. 7 itu tadi clear. Oke, selanjutnya akan saya demokan lagi ya untuk penggunaan ini. Kita pakai pentung 2 ini untuk su. Kita akan masuk ke su. Terus kita akan coba cek history di su ya, sama. Jadi seperti inilah kira-kira. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengecek perintah yang sebelumnya itu ada banyak. Kita akan coba potong menjadi pendek ya. Di sini kita bisa pakai history dan angka. Nah, history 5 ini hanya akan menampilkan 5 penggunaan perintah terakhir. Jadi 5 terakhir saja. Kalau misalnya kita pencet 10, maka dia akan 10 terakhir saja. Oke, selain itu juga ada yang namanya delete ya. Jadi di sini kita akan coba nyalakan perintah delete. Terus kita akan coba klik history min d. Nah, sama angka dari history tersebut. Maka kalau kita cek lagi pakai history, nah kalian bisa lihat ini sebelumnya kan harusnya yang nomor 16 itu adalah date ya. Cuma udah kehapus, ke override sama history min d. Jadi yang sebelumnya itu ada itu sudah kehapus ya. Selanjutnya ini kita pakai history pipeline grep di sini untuk mencari kata kunci ya yang dipakai di history seperti penggunaan grep pada biasanya. Selanjutnya history min c. Nah, di sini untuk menghapus list history yang sudah ada ya. Jadi nanti akan hilang semua seperti ini. Kalau misalnya nanti kita coba juga untuk super user, maka akan terjadi hal yang sama ya. Oke, selanjutnya kita akan mengetikkan cat/bin/bash
pipeline strings, pipeline grep shell, pipeline less. Oke. Nah, ini tuh fungsinya adalah kita bisa yang namanya menampilkan string pada file bin bash yang berisikan kata shell doang gitu. Nah, di sini saya akan coba sedikit eksperimen ya. Kalau misalnya nggak pakai strings, maka outputnya akan begini ya. Nggak bisa dibaca, guys. Oke, selanjutnya nih kalau misalnya kita coba panah atas shell atau topi ya, topi shell, topi alias, topi, itu dia akan apa namanya mengulangi perintah yang sebelumnya ya. Itu kayak alias lah ya. Nah, seperti ya, guys. Oke ya guys, sekarang kita akan lanjut ke percobaan ketiga, yaitu mengubah fitur history bash. Di sini kita akan navigasi dulu ke tilde ya, atau ke home directory. Oke, setelah itu bisa di type tail.bash_history. Nah, di sini perintah tersebut diberi tujuan untuk kita ngecek yang ada di .bash_history itu isinya apa ya. Nah, akan tapi kalian bisa lihat di sini yang paling bawah itu exit ya, which is itu bukan yang up to date gitu. Nah, itu gimana biar up to date? Nah, kita kan bisa lihat nih, bandingkan dia history terakhir itu history gitu 131. Oke, saya di sini coba untuk delete historinya ya. Nah, di sini kayak akan coba tambahin history baru, yaitu echo. Ini perintah saya gitu. Oke. Terus kita akan coba cek di history ya. Nah, di sini kan udah masih sama ya, udah update lah ibaratnya. Akan tapi nanti untuk yang di .bash_history itu dia nggak update. Kita akan coba cek. Nah, dia masih exit cuy. Kok beda gitu. Nah, terus gimana cara update-nya, Bang? Nah, update-nya itu kita pakai history min a. Oke, saya akan demokan habis ini. Nah, ini harusnya sudah update. Kita bisa cek pakai tail .bash_history. Nah, di sini udah kelihatan ya, dia up to date cuy. Berarti emang kalau mau file bash history yang biar update, ya harus pakai history min a. Nah, di sini untuk perintah selanjutnya itu history pipeline last ya. Untuk melihat perintah history yang terakhir pada screen gitu. Selanjutnya ada perintah untuk word count. Kita akan ngecek ada berapa banyak perintah yang ada di .bash_history ya guys. Nah, oke. Sini ada 130. Ini cukup banyak. Oke, selanjutnya untuk di history ini sebenarnya kita punya limit ya untuk menyimpan banyaknya perintah gitu. Sekitar 1000 atau 500. Nah, di sini kita akan bisa cek pakai set pipeline grab hist size. Gede semua. Nah, di sini default saya ada di 500. Nah, kita ini bisa loh mengubah untuk apa namanya ukuran tersebut ya. Kita coba aja echo hist size sama dengan ukuran yang kita mau gitu. Terus kita akan coba append ke .bash_rc.
Oke. Nah, tapi ini belum keset, jadi kita harus menambahkannya gitu. Nah, itu gimana caranya? Kita pakai export. Export his size. Nah, oke. Selanjutnya kita bisa ngecek itu pakai perintah yang sebelumnya, yaitu set pipeline grab his size. Nah, kalian bisa lihat di sini itu ada line baru di bawah. Nah, tapi tadi itu kan masih belum keset ya. Tadi itu masih cuma diekspor doang gitu. Jadi gimana cara ngesetnya? Kita ngesetnya itu pakai source ya. Tapi sebelum itu saya akan coba mendemokan ya. Oke, di sini saya sudah ekspor ya, kita pakai source.rc. Ini udah ke import harusnya ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada his size sama dengan 5 ya. Berarti ini sudah berhasil kita ubah. Oke, ini saya coba tes ya untuk menjalankan beberapa komen, dan ini bisa kalian lihat di history ini yang keluar cuma 15 ke 19 ya, itu cuma 5 gitu. Berarti ini sudah berhasil untuk his size-nya ya. Jadi history yang disimpan itu cuma 5. Nah, dia tuh. Dia cuma 5 terus yang bakal kesimpan, 5 terakhir. Oke. Selanjutnya ini akan saya kembalikan untuk ke default ya. Oke, di sini untuk his size udah saya kembalikan ke semula. Selanjutnya kita akan menggunakan nih his control. Nah, his control ini itu kita bisa yang namanya memanipulasi bentuk dari history ya. Di sini saya akan coba untuk ngeran beberapa komen yang sama berulang-ulang. Lalu kita akan coba cek di history. Setelah ini ya, kita akan coba cek history. Nah, kalian bisa lihat di sini ls yang sama itu tetap ke record sebagai history yang berbeda gitu. Akan mkdir his juga, walaupun ditambahin spasi di belakang maupun di depan, itu akan dianggap sama gitu. Nah, ini gimana nih caranya biar ya keluarnya tetap satu doang? Itu kita akan manipulasi his controlnya ya. Yaitu kita pakai ignore tubes untuk ignore tube cricket, sama ignore space untuk nge-ignore space ya. Oke, saya akan langsung aja demokan setelah ini ya. Saya akan coba tambahkan ke .psrc. Oke, ini untuk step mengekspor dan mengimportnya ke
bus.rc itu sama, bus.rc itu sama ya. Jadi pertama kita export, habis itu kita pakai source.bus.rc, dimana dia akan mengimport ke dalam bus.rc-nya ya. Jadi sini bisa coba di history. Nah, kan bisa lihat duplikasi yang ada di ls itu sudah hilang guys, karena kita pakai ignore dup sama ignore space ya. Jadi duplikasi dimana perbedaan spasi spacebar sama duplikasi yang sama itu tidak akan muncul lagi. Nah, kita akan coba demo nih ya. ls. Di sini kita akan coba demo yang berbeda-beda. Oke, di sini untuk ls dan touch ini masih sama. Jadi kayak masih duplikat, tapi kan jaraknya kan mereka berbeda ya. Dan itu kita nggak bisa cuma kalau pakai ignore tube sama ignore space gitu. Kita harus tambahkan yang namanya erase tubes atau erase duplicate. Nah, langsung aja, ini step-stepnya ya. Nah, di sini kalian udah bisa lihat ada perbedaan lah ya. Tadi yang sebelumnya ada komen-komen yang keduplicate itu udah pada hilang dan jadiin satu doang ya, karena kita nambahin yang namanya erase tubes ya, yaitu untuk menghapus duplikasi komen yang sama. Oke, selanjutnya ini kita akan coba kembalikan ke semula ya, yaitu kita ganti semua itu, kita jadikan ignore both, yaitu untuk mengembalikan semuanya seperti awal. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi prom partial ya. Sini kita pakai PS1, terus sama dengan ini kita akan coba saya backslash T ya, ini untuk melihat time ya. Jadi nanti untuk prom partialnya akan diubah jadi time. Oke, kita akan coba enter. Nah, lihat di sini awalnya kan tadi kan bentuknya alphon@alphon71 ya, dimana itu username dan hostname. Sekarang diganti jadi time. Oke, selanjutnya kalau misalnya kita mau ubah jadi time-nya itu format ini format 12 jam, maka kita akan menggunakan komen yang sama, akan tapi T-nya kita ubah jadi T besar seperti ini. Oke, tanda petik backslash T besar T. Oke. Nah, seperti ini ya guys. Ini untuk format yang 12 jam. Nah, saya dengan T kita juga bisa menggunakan dengan yang lain ya. Misalnya kalau ingin mengubahnya jadi current working directory, kita bisa pakai W atau W. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kita ubah jadi W, yaitu untuk current working directory-nya. Jadi directory sekarang itu ada di mana. Semisal di sini saya akan coba pindah ke user bin ya. Nah, seperti ini guys. Jadi ini ikut berubah juga. Nah, kalau kita ubah jadi
ini W besar itu, maka dia akan menjadi direktori folder tersebut asli. Jadi kayak akan ditampilkan hanya nama folder tersebut. Nah, oke, ntar ada typo. Nah, seperti ini ya guys. Jadi sebelumnya itu kan path, sekarang diubah jadi nama foldernya langsung. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk otomatisasi prompt shell ya. Jadi kan daripada kita ngetik yang panjang-panjang, maka kita kan bisa sebenarnya dipendekin ya. Ini namanya kita otomatisasi ke prompt shell. Jadi pertama-tama kita akan coba bikin ya. Kita akan bikin promptnya seperti ini. Yang ada di dalam tanda kutip itu adalah prompt yang akan nanti kita buat. Nah, oke, selanjutnya kita tambahkan permission untuk sort ini. Kita akan tambahkan permission untuk prompt ini ya, prompt command. Oke, sekarang gimana caranya dia bisa jalan langsung setiap dia di setiap paste-nya itu di call. Ini kita bisa pakai yang namanya prompt underscore command. Jadi dia akan, script tersebut akan jalan setiap dia menampilkan prompt ya. Oke, di sini sebagai contoh saya akan coba langsung aja nulis beberapa list nama ya. Sini saya akan coba, awalnya kita akan coba dulu ya dibuat di folder di file yang namanya list. Di sini langsung aja. Oke. Di sini saya akan coba untuk membuatnya di V ya. Saya akan coba bikinnya langsung aja lewat V biar cepat. Soalnya kan di sini akan ada list banyak ya, jadi langsung aja biar cepat gitu.
Ya oke, di sini kalian bisa langsung lihat ini dia langsung ke sort. Jadi kayak setelah di save itu tiba-tiba pas kita cat dia langsung ke sort gitu. Karena apa? Karena tadi ada permanent short comment yang dimana dia akan nge-launch setiap kita coba untuk menjalankan perintah, dia akan bakal langsung auto sort gitu. Begitu sih ya. Di sini akan coba kita matikan dulu untuk prom komennya ya. Kita akan coba di unset habis ini. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk membuat bash script ya. Di sini aku akan mencoba untuk membuat p1.sh ya, yang berisikan sebuah program dimana dia akan menampilkan menampilkan kata program bash script ya. Ini bisa kalian lihat, saya akan coba buat ini pakai Nano sebagai text editor ya, karena lebih mudah daripada V, karena ya Vim agak susah gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan coba cek permission dan kasih permission untuk di execute pakai chmod plus X. Oke, di sini di ls-l kelihatan kalau dia cuma punya permission dari sama write dan belum ada execute. Kita tambahkan pakai chmod plus X. Oke, di sini saya coba run. Oke, berhasil guys. Udah keluar nih. Kita jadi untuk tipe untuk mengeran ini ada 3 tipe ya. Kita bisa pakai bash, bisa pakai sh, titik spasi atau titik slash. Kalau saya sih biasanya pakai titik slash sama sh sih, paling gampang lah ya. Oke, saya di sini akan mencoba untuk ngedit p1.sh. Kita tambahkan yang namanya format untuk script ya, yaitu hashtag pentung bin sh ya, bin slash sh. Kita akan coba. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk bikin script p2.sh dan di sini kita akan isi dengan program 2 untuk menampilkan output berupa kalimat program 2 bash script. Sini kita kasih dulu untuk format awal bash scriptnya.
Oke, selanjutnya ini kita akan coba untuk menjalankan dua perintah berbeda dengan dalam satu baris ya. Di sini untuk menjalankan tersebut kita bisa memisahkan dua perintah tersebut dengan yang namanya tanda titik koma ya. Nah, seperti itulah ya guys. Sini saya sudah menjalankan cat p1.sh sama cat p2.sh ya, dipisahkan dengan tanda titik koma. Oke, selanjutnya untuk menjalankan sebuah perintah di dalam background ya. Background proses ini bisa ditambahkan tanda dan di akhirnya. Seperti ini. Nah, lihat ini dia udah berjalan di background ya guys. Karena sudah ada ini untuk ID untuk background prosesnya, PID-nya. Nah, selanjutnya untuk menjalankan beberapa program yang nantinya akan langsung jadi background proses, ini kita bisa pakai tanda dalam kurung. Nah, seperti ini. Di sini untuk outputnya saya belokkan ke dalam hasil. Nah, seperti ini guys. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke praktikum selanjutnya, yaitu job control. Di sini kita akan coba untuk PSX ya, untuk ngecek apa aja yang sedang berjalan di background kita. Nah, di sini saya untuk coba untuk belokkan outputnya ke dalam file hasil. Nah, saya untuk menjalankan ini saya akan coba untuk ditaruh di background ya guys. Nah, terus untuk ngecek proses ini dalam background itu kita bisa pakai yang namanya jobs. Nah, kalian bisa lihat ini dia untuk PSX hasil ini dia sudah selesai berjalan ya, done, dan PID-nya adalah 1. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk membuat sebuah bash script lagi, dimana bash scriptnya ini tidak akan berhenti kecuali dia akan ditekan Ctrl C ya. Nah, ya untuk scriptnya seperti ini. Oke, kita akan coba run scriptnya ya, plub.sh. Oke, sebentar, masih ada error sepertinya ya, mungkin ada typo, akan saya coba cek dulu di nano.
Kita akan coba run. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau kita run biasa. Nah, di sini dia cuma ngeluarin kata hello dan dia nggak ngapa-ngapain ya. Kita harus pencet Ctrl C untuk nge-stop ini. Oke, selanjutnya untuk kita bikin awalnya dari background ke foreground, kita bisa pakai FG. Tapi sebelum itu kita harus nyiapin dulu background prosesnya ya. Di sini ya intinya gitu sih untuk foreground proses. Oke, untuk mengembalikan dari foreground ke background itu kita bisa pakai BG ya. Formatnya sama kayak FG. Cuma di sini saya agak struggle untuk coba ya, karena kebetulan cuma ada satu terminal, jadi ya udah. Oke, selanjutnya kita akan coba manipulasi stack untuk directory ya. Jadi directory itu nanti bisa di stack pakai yang namanya popd sama pushd ya. Jadi layaknya stack nanti alamat directory itu bisa di stack, ditumpuk-tumpuk. Misal di sini kita akan coba kita bikin 3 directory yang namanya marketing, sales sama support. Nah, di sini saya akan coba untuk push sales. Nah, kalian bisa lihat di sini, di atas ini ada yang namanya tilde sama tilde/sales. Jadi awalnya directory tilde itu nanti ditambahkan directory sales ya, kita di push. Nah, kalau kita pwd yang hasil dari push itu, kita akan masuk ke directory yang tadi kita push. Kalau kita tambahin lagi push support, maka akan tambah lagi tuh stacknya dan kita akan pindah ke support. Nah, begitu guys. Kalau misalnya kita tambahin lagi, misalnya kita tambahin marketing, maka nanti kita akan pindah ke marketing. Nih, saya akan coba push di marketing. Nah, lihat ini, kan bisa tuh. Tadi kan ada sales, support, dan marketing. Dan sekarang directory yang sekarang tuh ada di marketing ya, karena habis kita push. Kalau kita push di lagi, maka dia akan nge-push dari yang sebelumnya itu. Yaitu dari sebelum marketing, itu support akan di-push ke depan. Nah, gimana kalau misalnya kita pengen push yang sales? Maka kita harus pakai yang namanya push di +2 guys. Jadi untuk mindahin sales gitu. Jadi kan di sini salesnya nggak berubah ya, karena kita looping antara support sama marketing gitu. Nah, selanjutnya ini untuk ngehapus stacknya itu, untuk kurangin stacknya itu kita bisa pakai popd ya. Ya layaknya seperti stack pada bahasa C gitu.
Oke, lanjut praktikum selanjutnya yaitu alias. Kita ini di sini bisa yang namanya memberi alias dari sebuah komen. Jadi daripada kalian susah-susah nulis komen yang panjang lebar tinggi itu dan kalian malas gitu, kalian mungkin pusing gimana cara ngingetnya, mending ini pakai yang namanya alias. Formatnya sendiri gampang ya, tinggal alias terus nama yang mau yang kayak yang mau kalian aliasin itu apa sama dengan petik komen tersebut. Nah, di sini saya akan mencoba contoh itu del sama h ya, gimana del itu untuk remove dengan izin sama h itu untuk history gitu. Nah, ada tuh seperti itu guys. Jadi ini sebenarnya gampang sih. Nah, kalau misalnya mau dihapus gimana? Bisa pakai namanya unalias, unalias. Nah, kalau kita cek, nah lihat tuh tidak ada coy, udah nggak ada. Simpel itu sih. Oke, selanjutnya saya akan mencoba untuk menyelesaikan ini latihan soal ya. Di sini untuk latihan soal pertama yaitu saya harus mengeksekusi seluruh profile yang ada di etc profile, .profile, .psrc dan .ps_logout. Di sini saya akan mencoba untuk mengeksekusi semua ya. Namun untuk yang ps_logout karena belum ada maka akan saya skip dulu. Oke, dan di sini saya diperlukan untuk mengedit ini file file profile yang ada di dalam directory etc profile itu. Nah, di sini saya akan edit pakai nano dan di sini saya akan menambahkan yang namanya sebuah kalimat dia akan tambahan output kalimat berupa profile dari home slash nama user saya slash dot profile.
Oke, ini sebelumnya saya baru sadar kalau saya perlu nambahin namanya Eko ya. Cuma di sini saya lupa komen Eko, jadi saya tiba-tiba tulis Nano gitu. Ya udah, ya intinya nanti akan saya ganti kok. Oke, saya selanjutnya disuruh untuk mengedit yang namanya _logout, yaitu akan menghasilkan output terima kasih yang ada atas sesi ini berikan dan ditahan selama 5 detik. Oke, di sini karena saya belum punya, maka saya akan buat karena dia ini termasuk default script, which is kalau misalnya ada itu bakal ke run, jadi langsung aja saya bikin dengan format bash pada umumnya ya, bash shell file. Nah, di sini untuk tulisannya saya akan coba echo terima kasih atas sesi yang diberikan, lalu akan ditunggu selama 5 detik. Di sini pakai sleep 5.
Oke, selanjutnya saya diperlukan untuk membuat file script yang namanya P1, P2, dan P3 ya, yang berisikan masing-masing itu hal-hal yang berbeda, di mana P1 berisikan program P1 dan command ls-l, P2 berisikan output program P2 dan command who, dan P3 berisikan ps spasi x ya. Ini langsung saya buat. Oke, selanjutnya saya diperlukan untuk mencoba berbagai jenis cara nge-launch komen dalam satu line ya. Di sini ada banyak dan itu sama seperti praktikum sebelumnya, jadi akan saya skip aja penjelasannya. Oke, untuk saran terakhir saya diperlukan untuk membuat shell script yang melakukan looping menambahkan p waktu ya, dimana setiap 10 detik akan menyimpan tanggal lalu akan disimpan dalam file hasil. Di sini saya akan langsung aja menulis base scriptnya ya. Di sini saya pakai Vim.
Oke, selanjutnya ini untuk di step yang gede kita diperlukan step yang B ya, kita diperlukan untuk mencari yang namanya sebuah kata yang ada di directory root ya, bukan kata sih, lebih tepatnya kayak format file yang .txt gitu, dan nanti dibelokkan ke dalam ini null, dimana untuk ini ya, trash output lah. Oke, selanjutnya itu adalah foreground dan juga ini ya, kill process. Di sini kita akan coba mengubah dari background process ke foreground process, lalu akan kita coba kill beberapa proses tersebut.